ingat-ingat, kemarin kita udah mempelajari yang namanya tool. Tool itu ada di sebelah kiri sini. Ada mouse tool sampai zoom. Setiap tool ini kegunaannya masing-masing ya. Terus di atas ini ada file, menu-menu ini menu-menu standar dari Adobe ya, dan menu-menu komputer lain juga dibuat standar supaya interface-nya itu mempermudah user. Terus di sini ada sebelah kanan mouse saya nih teman-teman, ada swatch dan color untuk mengatur warna. Dan di bawah ini adalah bagian yang paling terpenting ya bagi desainer Photoshop ataupun yang suka manipulasi ya, manipulasi foto itu di layar ya, layar. Langsung aja ya. Kemarin sudah membahas tentang poster. Sekarang saya akan membahas nggak jauh dari poster, yaitu spanduk ya. Spanduk kita cari dulu ukuran spanduk berapa sih. Ukuran spanduk itu 80 kali 200 cm. Dan ada juga yang 150 kali 300 cm. Nah, spanduk itu kenapa ukurannya seperti ini? 80 dengan 200 itu supaya dia bisa memanjang. Karena spanduk itu karakternya itu adalah memanjang ya. Memanjang ke samping. Langsung aja kita buat ukurannya, yaitu di file new. Tadi berapa? 80 kali 200. 80 kali 200 ya. Terus kita oke. Nah, ini kan salah ya, karena saya 200 ini itu di tinggi. Nah, kita ubah lagi di image kanvas ya, kanvas, ubah 200 kali 80 cm. Nah, ini ukurannya udah pas, udah sesuai dengan spanduk, memanjang ke kanan. Dan beberapa komputer mungkin ada yang nggak kuat ya, nggak kuat dengan ukuran segini nih, apalagi kalau sudah memulai desain-desain yang banyak nih. Sudah mulai desain-desain yang banyak, banyak gambar, banyak tulisan, banyak grafik, itu bikin berat ya. Jadi kebanyakan desainer itu ngakalin, dia dikecilin secara otomatis ya, misalkan 200, kita ubah aja lebarnya itu misalkan 50 lah, 50. Nah, dia otomatis akan tingginya jadi 20 cm supaya menghindari berat. Sebenarnya ini berat ya, kalau yang komputer yang nggak terlalu bagus banget itu, kayak komputer saya juga kan jadul nih, lama, tapi karena belum diisi gambar aja jadi belum kelihatan berat. Kalau udah berisi gambar, berisi teks, berisi font, mulai kelihatan beratnya. Jadi diakalinya begitu. Jadi tenang aja, kalau misalkan kita kecilin nih, kita bisa balikin lagi ke 200 kalau misalkan pengen kasih ke desainer, bukan desainer, ke percetakan maksudnya. Kita mau ngasih ke percetakan dan kita ubah lagi ke 200 bisa. Karena dia otomatis. Nah, tuh, ini udah mulai berat. Ini kita buat 50 supaya nggak terlalu berat, karena yang kita inginkan itu adalah resolusi yang terpenting. Karena resolusi itu adalah pixel ya, pixelnya itu 300 per inci. Karena Photoshop itu lebih ke bitmap. Bitmap itu kalau misalkan resolusinya tidak sesuai, dia akan pecah-pecah, gambarnya akan pecah-pecah.
Saya akan sketsa kasar dulu untuk desain spanduk itu sama dengan poster ya. Pertama, paling atas itu adalah header. Header. Yang bawah ini adalah footer. Nah, bedanya header dan footer, header itu biasanya judul ya. Judul is headline yang mau kita bawa itu apa, desainnya itu. Spanduk itu misalkan penerimaan siswa baru. Nah, di sini header ini diisi dengan tulisan penerimaan siswa baru. Kalau footer itu lebih kepada kontak, kontak yang bisa dihubungi, media sosial, dan lain-lain ya. Nah, biasanya itu footer. Dan yang di tengah ini adalah isi. Isi itu kita bisa masukin konten apa aja, misalkan kalau penerimaan siswa baru tuh atau mahasiswa baru tuh biasanya kan paling umum kan foto mahasiswa di sini lagi megang buku atau megang laptop, main laptop terus ada gedungnya gitu kan, biasanya gitu kan. Ayo buruan gabung. Nah, itu termasuk isi konten ya. Nah, ini adalah isi konten. Nah, ini dia sketsa kasarnya ya. Langsung aja kita buat spanduknya. File. Pertama-tama kita buat baru lagi ya, karena ini udah coret-coret. Kita buat baru lagi teman-teman. File, new, ukuran. Diperhatikan ukurannya spanduk itu lebar 200, tingginya 80. Tapi karena kita udah lihat ya, ukuran bisa kita sesuaikan ukuran itu tadi 50 dan 20 ya. 50, 20. Di sini resolusi minimal standar buat desain itu 300 supaya nggak terlalu pecah. Color mode-nya kalau untuk desain RGB, untuk bisa dimanipulasi atau bisa membuka filter ya. Kebukanya cuma RGB doang. Kalau CMYK itu untuk ilustrator ya. Kalau kita mau menggunakan memainkan ilustrator di Photoshop itu CMYK karena hitamnya itu 100%. Kalau untuk desain RGB aja. Background kontennya itu white. Di sini ukurannya 50 kali 20. Kalau kita ubah ke ukuran asli dari spanduk itu 200 kali 80 itu bisa. Kita udah coba tadi. Ya, langsung aja kita masukkan lagi ya. Di sini kita belajar cepat ya. Kita cari aja template-nya yang istilahnya bagus. Template ada bikin dari awal gitu, jadi terlalu lama dan rumit juga sih. Lama, terutama untuk lama ya. Kita ambil aja template-nya dari Google. Misalkan ini template-nya kita copy. Kita copy ya, klik kanan. Di sebelah kiri sini ada petunjuk pencet apa aja. Pencetan keyboard atau mouse ya. Copy. Ctrl V. Ctrl T. Ctrl T itu shortcut untuk kita mengaktifkan transform ya. Ctrl T itu mengaktifkan transform. Jangan lupa pencet shift supaya ngebesarin fotonya itu stabil. Kalau nggak menggunakan shift dia akan mengatakan
seperti ini ya, nggak stabil ya. Kalau kita pencet shift dia stabil. Kalau pencet ALT juga dia akan searah, satu arah. Shift plus ALT terus kita perbesar dia akan ke arah. Nah, kalau bisa kita cari template yang lumayan HD karena ini template-nya pecah-pecah, bagus. Nah, copy paste. Kita pencet M, keyboard M untuk Mercury. Mercury itu untuk menseleksi yang ingin kita seleksi ya. Terus Ctrl J untuk menduplikat yang kita seleksi. Nah, ini akan keluar di sini jadi dua ya, diulang ya. Ctrl J akan menduplikat apa yang diseleksi seperti itu. Dan biasanya kalau kita udah biasa manipulasi atau apa, biasanya ini master dia nih yang kita dapat nggak kita delete, kita hidden aja, hidden kelihatan yang kita inginkan. Saya ingin ini jadi footer ya teman-teman ya, menjadi footer. Saya ingin dia agak gradasi menggunakan eraser, jangan lupa klik kanan kita ubah ininya gradasi ya, erasernya terlalu banyak, kita kecilin opacity-nya. Caranya kecilin brush atau eraser itu pencetannya ini ya, sebelah kiri bawah ini ada ya bentuknya ya. Untuk perbesarin brush itu pencet ini besar ya. Untuk kecilin brush pencet ini saya nggak tahu nih apa nih namanya ya. Ini pencet ini kecilin, ini untuk gedein. Masukin font itu di sini font atau di shortcut T ya. Shortcut T itu untuk font ya, nambahin font. Misalkan penerimaan siswa baru, Ctrl T untuk mengaktifkan transform, enter. Di sini bisa kita ubah warnanya tapi harus diblok dulu ya di sini, atau di sini bisa misalkan warna biru, terutama harus diblok dulu, Ctrl A ya. Setelah diklik fontnya, Ctrl A diblok, terus lalu dipilih warnanya. Nah, di sini kalau ingin nebelin ya, nebelin kayak garis tepi itu di layer style, stroke. Itu untuk nebelinnya misalkan 10. Nah, ini warna hitam ya. Kita bisa ubah juga warnanya merah misalkan, atau warna hijau.
Tosca dan lain-lain. Ini juga bisa diperbesar ya keyboardnya. Dan di sini juga kita bisa efek 3D ya di Bevel Emboss, teman-teman. Efek 3D. Nah, dari sudah aktif Bevel Emboss aja udah kelihatan 3D-nya. Tapi kita ingin lebih crispy, bisa juga lebih crispy ini di teknik ya, teknik crystal hard. Kita atur crispy-nya, size-nya, size crispy-nya, ingin soft atau kasar bisa juga. Ini bisa konturnya seperti apa, arah ininya, arah bayangan 3D-nya, kontur 3D-nya, untuk cahaya di sebelah atas ya. Disesuaikan. Ini juga masih bisa ubah-ubah warna juga kalau misalnya cocok. Feeder sudah, footer udah. Ini mas selera ya teman-teman ya. Kita mau masukkan template-nya apa ke selera. Jadi ini hanya bayangan aja. Biasanya penerimaan siswa atau mahasiswa baru itu biasanya ada mahasiswanya ya. Mahasiswa. Nah, jadi umum ya mahasiswa itu bawa buku ya, kalau kita lihat di poster ya atau spanduk penerimaan siswa baru ya teman-teman ya. Hampir rata-rata sama semua. Kita ambil ini nih. Kita masukin Ctrl V, kita perbesar di Ctrl T, kita perbesar lagi di Shift File T, right click, kita enter. Di sini terserah mau langsung dimasukkan semua misalkan ya, atau mau perempuannya aja diambil, misalkan mau ambil perempuannya aja ya, menggunakan lasso tool, polygon lasso tool. Ini karena backgroundnya warna yang nggak satu, kalau kita otomatisin dia akan ribet ya untuk dihapus otomatis ya, nggak rapi ya, lama ya, itu jadi geradakan ya. Jadi harus manual menggunakan polygon lasso tool, manual satu. Nah, kita delete backgroundnya karena yang diseleksi itu adalah ini, yang seleksi adalah yang kita seleksi adalah perempuan ini ya, mahasiswi. Tapi kita ingin menghapus background belakangnya, berarti kita inverse atau terbalikan, mencet Ctrl Shift I. Ini untuk kita terbalikan dari yang kita seleksi ya. Jadi backgroundnya kalau misalkan ya Ctrl Shift I, perempuannya yang kita seleksi, kalau kita kembalikannya itu Ctrl Shift I akan jadi backgroundnya. Kembalikannya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya, menghafal keyboard ya, shortcut keyboard, karena supaya mempercepat kinerja kita juga. Nah, jadi seperti itu. Di sini rambutnya masih kelihatan kasar ya teman-teman. Bisa kita rapiin menggunakan smooth tool. Toolnya gunanya untuk memperhalus ya, bisa memperhalus. Strength-nya kita naikin, jangan nanti 10 atau 60 ya.
coba disesuaikan. Kayak nggak terlalu kelihatan editan banget ya. Ini biasanya nih, ini biasanya yang orang yang suka manipulasi foto ya. Ini saya cepet-cepet ya teman-teman ya. Jadi agak-agak kasar, tapi nanti bisa dicoba di rumah. Ini khusus untuk yang berbulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau kayak rambut, ya misalkan kita ada edit manipulasi harimau atau macan, ini biasanya yang ada bulu-bulunya kita kayak kelihatan lebih natural biar nggak kelihatan editan banget gitu. Tapi karena ini buru-buru harus lebih rapi. Maju, maju kita buat helai-helai. Supaya kelihatan berasa rambut ya teman-teman ya. Kalau tadi kan berasa crispy banget, berasa kopingan banget ya. Jadi biar bisa apa, rasa rambut, atau di sini juga bisa profil. Oh, 10 menit lagi mau habis teman-teman, jadi nanti masuk lagi ya. Ada peringatan nih saya. Udah dapat ya bantuannya. Disesuaikan aja karena samping. Ini ada tulisan lagi. Silakan bergabung atau biasanya apa sih? Join us ya. Join us. Join us. Nah, kadang kita butuh referensi teman-teman ya. Kita cari lah ya. Penerimaan siswa baru, mahasiswa baru ya. Kita cari-cari referensi yang bagus gimana sih gitu kan. Jadi kita nggak stuck gitu aja. Gimana sih desainnya gitu kan. Ada yang begini. Kita panduk lah ya. Panduk ya. Ada logonya. Ya, berarti kita masukin logo. Mahakarya. Copy. Paste. Kalau kita secara paksa copy paste, ini backgroundnya akan hitam ya teman-teman ya, yang tadinya putih. Tapi selama di dalam logonya nggak ada warna hitam, jadi nggak apa-apa, seleksi aja. Lebih baik sih sebenarnya di download ya teman-teman ya, download biar nggak terjadi seperti tadi tuh. Di download kan dia nggak jadi hitam backgroundnya itu, nah jadi transparan. Hapus ini, kita ini aja. Biasanya apalagi sih teman-teman, coba kita tengok lagi ya referensinya ya. Setelah itu biasanya ada tahun akademik ya, tahun akademik 2025 2026 ya, kita masukin tahun akademik
atau 2002 2022 ya. Di sini dia ada kayak tombol button ya. Nah, kita bisa bikin ya tombol button. Di sini nih tombol button. Di shape. Di sini ada eclipse, rounded. Kalau kita coba yang rounded ya. Oh, kurang bagus. Kita cari lagi di custom. Kita open all ya. Open all ya. Yang setnya kebuka semua di open. Kita pilih setnya. Sama ya. Oh, karena warnanya sama nih. Kita ubah dulu warnanya ini. Warnanya kita udah jadi ini. 3D ya. 3D-nya menggunakan bevel and emboss. Setup. Pilih soft. Ya. Apalagi sih biasanya teman-teman coba kita cek lagi ya. Oh, alamat Mahakarya. Alamatnya di Jalan Siring Kalideres. Kita masukin. Untuk mengaktifkan font itu shortcutnya adalah T. Kita warnain hitam aja. Oke. Kita kecilin. Kita jadiin 2 ya. Di sini jadi 2. Oh, di atas sih kurang bagus ya. Biasanya kalau misalnya udah masuk ke alamat itu dia adanya di footer. Untuk identitas, media sosial, dan kontak itu biasanya di bawah. Taruh di bawah. Ini teman-teman ya. Di sini karena warna hitam ketemu hitam, kita layer style strokin, ubah warna putih ya, warna putih, garis tepinya biar kelihatan, dan ininya 5 cukup ya, 5. Nah, ini lebih kelihatan ya, ada garis putihnya, supaya nggak terlalu tabrakan, warnanya sama. Nah, di bawah sini kita masukin kontak ya. Teman-teman, misalkan logo telepon ya. Telepon. Fase. Kita seleksi menggunakan magic wand tool yang satu warna ini supaya hilang. Diklik aja, delete. Ini kita garis tepiin menggunakan layer style, stroke, warna putih. Kita kecilin bagus ya. Kita kecilin 10, bagus. Nah, di sini untuk
kontak handphone ya atau telepon 021. Kita garis tepin lagi menggunakan stroke. Nah, kita masukin lagi WhatsApp ya, logo WhatsApp. Kita copy lagi. Ini sebenarnya cara yang ilegal ya teman-teman ya, untuk copy langsung paste gitu, harusnya download. Tapi ini cara yang efisien tanpa kita berat-beratin memori ya untuk nyimpen, jadi langsung aja di copy paste. Tapi beberapa laptop atau komputer nggak bisa copy paste ya, ada beberapa yang isunya seperti itu, dilarang untuk copy paste. Kalau masih kegedean atau kecilan, kita kecilin menggunakan keyboard Ctrl T, kita kecilin, kita sesuaikan ya sesuai dengan selera ya teman-teman ya, nggak harus mengikuti seperti ini. Ini hanya gambaran kasarnya ya, kita lebih ke kreatif sendiri, dan tiap kreatif manusia